Oke, jadi kita akan lanjut ke bagian kedua. Jadi di video ini kita akan bahas soal mengenai fungsi perbandingan. Ada 1, 2, 3, 4 soal. Oke, soal yang pertama, istilah fungsi perbandingan yang tepat pada tabel di bawah ini. Fungsi perbandingan ada yang senilai dan ada yang berbalik nilai. Kalau misalkan senilai, yaitu persamaannya Y sama dengan AX. Sedangkan berbalik nilai itu Y sama dengan A per X. Jadi secara teknis dibuat menjadi Y sama dengan, kemudian kalau misalkan senilai X-nya itu tidak dalam bentuk pecahan. Ya, X-nya bisa dalam bentuk pecahan sih. Maksudnya X-nya tidak menjadi penyebut sebuah pecahan. Simpelnya gitu ya. Misalkan yang pertama X sama dengan 3Y. Kita buat jadi Y sama dengan, sehingga kita dapat 3 per X. Ya, jangan di sini, di mana ya? Ada di sini deh, enggak apa-apa. 3 per X. Y X per 3, sorry. Y sama dengan X per 3. Nah, kalau misalkan X-nya di atas nih nggak jadi penyebut, maka dia masih senilai. Kemudian yang nomor 2, XY sama dengan negatif 5. Kita buat Y sama dengan, sehingga menjadi negatif 5 per X. X-nya jadi penyebut, maka dia adalah berbalik nilai. Kemudian yang nomor 3, ini mah sudah jelas ya dari bentuknya juga. X-nya jadi penyebut, sehingga kita bisa simbolkan kalau dia berbalik nilai. Kemudian yang nomor 4. Nah, ini bentuknya kalau kalian lihat X-nya jadi pembilang gitu ya. Sama kayak nomor yang 1. Jadi kita nggak usah hitung lagi, nggak usah operasiin lagi. Dia adalah senilai gitu ya. Lo kok bisa dalam bentuk pecahan, tapi misalkan dia itu pembilang, bisa jadi senilai. Karena misalkan X per 3, itu bisa aja kita tuliskan sebagai 1 per 3 dikali X. Sedangkan negatif 6 per X, ya ini udah bentuk pecahannya gitu. Kalau yang pertama itu kita bisa uraikan. Ya. Lanjut ke nomor 14. Ibu akan membuat kue untuk dijual kembali. Untuk membuat 10 kue sejenis, ibu memerlukan 30 kg tepung terigu. Jika X adalah banyaknya kue dan Y adalah berat tepung terigu yang diperlukan, maka fungsi perbandingan yang sesuai. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian baca soalnya dan menggunakan logika dasar aja, kalian udah bisa tahu nih kalau misalkan satu kue itu perlu 3 tepung terigu. Jadi kalian bisa langsung tulis. Kalau misalkan nggak suka ngitung gitu ya, langsung tulis ya sampai dengan 3x gini, boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian orangnya struggle, butuh usaha, bingung nih baca soal, nih Pak Afri jelasin, oke? Jadi jika X itu adalah banyaknya kue, tadi kita tahu infonya apa? 10 jenis kue. Misalkan X-nya itu 10 dan X-nya itu adalah banyak kue gitu ya. Kemudian Y-nya berapa gitu ya. Y-nya ternyata 30 kg. 30 ini adalah tepung terigu ya. Terigu gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan perbandingan ini, oke, kita analogiin ya. Kalau misalkan kalian mau buat kue nih, si ibu mau buat kue, semakin banyak kue yang dibikin berarti bahan baku tepung terigu yang diperlukan kan semakin banyak. Maka dia adalah perbandingan senilai, karena ketika variabel yang satunya naik nilainya, variabel lainnya juga ikut naik gitu ya. Maka perbandingan atau persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX, dengan A ini adalah nilai dari perbandingannya. Maka kita perlu cari dulu nilai dari perbandingannya apa gitu ya. Ini tinggal substitusi aja. 30 sama dengan A, X-nya berapa? 10 gitu ya. 30 sama dengan 10A. Maka kita dapat A-nya adalah 3. Nah, tinggal substitusi balik buat dapat perbandingannya gitu ya.
Maka kita bisa tuliskan lagi. Y-nya sama dengan 3 dikali X. Sama kan ya, mau cara hitung, mau cara logika, pokoknya gitu. Terserah kalian mau gunakan cara yang mana, yang senyamannya kalian. Karena kalian akan ujian dan ujian itu dipatok oleh waktu. Jadi silahkan kerjakan seefisien mungkin. Nomor 15. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan 20 ekor sapi selama 15 hari. Jadi ada peternak nih, dia punya katakanlah rumput gitu ya. Stok rumput buat 20 ekor sapi selama 15 hari. Aduh, ada masalah nih. Suatu hari peternak tersebut membeli 10 ekor sapi. Jadi total sapi yang dia punya 30 untuk saat ini gitu ya. Dia bingung nih. Jika diperlukan waktu Y hari untuk memberikan makan X ekor sapi, berapa hari persediaan makanan akan habis. Jadi dengan persediaan makanan yang ada sekarang nih, dengan jumlah sapi yang bertambah, kira-kira persediaan makanannya akan habis dalam waktu berapa hari ini? Mari kita bantu pecahkan masalah peternak ini. Oke. Kita analogikan lagi perumpamannya. Awal nih, dia punya 20 sapi gitu ya. Sapinya punya 20 mu gitu ya. Sapi punya 20. Kemudian makanannya itu muat 15 hari gitu ya. Nah sekarang kalau sapinya jadi 30, makanannya kira-kira bakal lebih cepat habis apa bakal lebih lama? Ya jelas dong lebih cepat gitu ya. Nah untuk itu kita akan hitung. Cari dulu perbandingannya, nilai perbandingannya. Karena ini berbeda dengan soal yang sebelumnya. Ketika soal sebelumnya ibu mau bikin kue, bahan baku yang diperlukan semakin banyak. Jika ibu ingin membuat kue yang banyak, maka bahan baku yang dibutuhkan juga semakin banyak. Tapi kalau ini, ketika sapinya ditambah, maka persediaan makannya akan cepat habis. Jadi ketika variabel yang satu bertambah, dalam konteks ini adalah sapinya, maka persediaan makanannya akan semakin menurun atau cepat habis gitu ya. Maka persamaan umumnya adalah Y sama dengan A per X. Kita cari dulu nilai A-nya berapa gitu ya. Ingat kalau misalkan Y itu adalah hari. Harinya berapa tadi? 15 gitu ya. Kita pakai yang ini aja dulu. Garisnya mencoret ya ini. Kemudian X-nya apa? X-nya adalah sapi. Gitu ya. Sapinya berapa nih? 20 ekor gitu. Kita akan substitusi ke persamaan umumnya untuk mencari nilai perbandingannya nih berapa gitu ya. 15 sama dengan A per 20. Nah ini kan ketika kita mencari nilai A, maka ini sama dengan 15 sama dengan 1 per 20 dikali A gitu ya. Maka ketika mencari nilai A, koefisien dari A-nya itu membagi 15. Sehingga 15 dibagi 1 per 20 sama dengan A. Ketika udah gini, ini kan ketika suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan atau bilangan pecahan dibagi bilangan pecahan, itu bentuknya akan menjadi perkalian gitu. Sehingga kita dapat 15 kali kali 20 sama dengan A-nya. Maka A-nya adalah 300. Nah tapi ini mah beda, soalnya gak kayak yang nomor 14. Tadi mah ditanya perbandingannya, kalau sekarang seberapa cepat gitu habisnya. 300 per X. Tadi X-nya apa? X-nya adalah jumlah sapinya. Maka 300 ini dibagi dengan jumlah sapi yang sekarang. 20 ditambah 10 jadi 30. Maka persediaannya itu akan habis selama 300 dibagi 30. 10 hari gitu ya. Maka jawabannya adalah 10 hari gitu. Oke. Sekarang soal nomor 16. Sebuah kendaraan menempuh jarak Y km. Maka Y-nya kita asumsikan sebagai jarak. Dan X adalah waktunya. Dan kecepatan 40 km per jam. Jawablah pertanyaan berikut. Tentukan jarak yang ditempuh oleh kendaraan jika berkendara selama 3 jam. Nah, kita analogikan lagi. Kalau kalian berkendara nih dengan membawa motor kecepatan atau sepeda nih. Sepeda kan gak boleh naik motor ya. Belum boleh kalian naik sepeda dengan kecepatan 40 km per jam nih.
semakin lama kalian bersepeda, maka semakin jauh jarak yang ditempuh gitu ya. Misalkan kalian bersepeda selama 2 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti selama 1 jam kalian dapat jarak itu 40 km gitu ya. Berarti 2 jam berapa? 80. Maka ini kita bisa sebut sebagai perbandingan yang senilai. Karena ketika kalian bersepedanya semakin lama, maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Begitupun sebaliknya, kalau kalian menempuh jarak yang jauh, maka waktu yang dibutuhkan pun semakin lama gitu ya. Maka kita sebut perbandingan senilai. Nah, soal ini enak karena dia nilai perbandingannya itu udah dikasih tahu kecepatannya berapa? 40 gitu ya. Kalau misalkan ditanya jarak yang ditempuh selama 3 jam, berarti tinggal Y sama dengan 40 dikali X. Dengan X-nya tadi apa? Jamnya ya. Y sama dengan 40 dikali 3, 120. Jadi selama kalian berkendara 3 jam itu kalian menempuh jarak 120 km gitu ya. Oke, video bagian kedua cukup sampai sini. Nanti kita lanjut ke bagian ketiga.